Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai perulangan. Perulangan ini biasanya digunakan untuk melakukan atau mengulang sesuatu sintak ya. Jadi kalau misalkan ingin mengulang lebih dari sintak itu beberapa kali, maka kita dapat menggunakan perulangan ini ya. Nah, secara pengertian di sini perulangan adalah suatu keadaan di mana suatu pernyataan dapat dieksekusi secara berulang-ulang jika memenuhi kondisi tertentu. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya benar, maka dia akan melakukan pernyataan itu dan diulang beberapa kali ya. Selama pernyataan itu benar, maka dia akan melakukan pernyataan. Nah, di sini contohnya adalah dengan menggunakan perulangan for ya, maka diinisialisasikan misalkan perhitungannya dimulai dari 0 dan akan mengulang sebanyak jika i-nya kurang dari 3 ya. Nah, dia akan menambah satu tiap perulangan. Nah, tiap satu perulangan maka dia akan melakukan pernyataan di sini ya. Jadi dia akan memutar sebanyak 3 kali dan kemudian setelah 3 kali maka dia akan end ya. Nah, kita lebih baik menggunakan perulangan ini jika mengulangi sintak yang ingin diulang ya, dibandingkan dengan kita harus melakukan pernyataan sebanyak sekian kali ya. Misalkan di sini ini 3 kali, maka kita cukup menuliskan di sini i kurang dari 3. Maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Dibandingkan dengan kalau misalkan kita pengen mengulang 100 kali ya, maka kita harus melakukan perhitungan pernyataan ini ditulis sebanyak 100 kali ya kalau misalkan tanpa perulangan. Sedangkan kalau menggunakan perulangan, pernyataannya cukup ditulis 1 kali dan kita cukup tuliskan kondisinya bahwa i kurang dari 100. Nah, jadi lebih singkat ya kalau misalkan menggunakan perulangan dibandingkan tanpa perulangan. Nah, dalam jenis perulangan itu ada 4. Pertama perulangan for, perulangan while, do while, dan for each. Ya, perulangan for di sini seperti yang tadi dibahas sebelumnya adalah dia memiliki nilai awal dan kondisi ya. Dia akan mengulang pernyataan selama kondisi itu bernilai benar. Nah, dia memiliki hitungan dari nilai awal dan akan berakhir pada kondisinya itu. Ya, jika kondisinya salah, maka dia akan langsung berakhir dengan perulangan tersebut. Ya, di bawah di sini ada increment atau decrement. Increment ini adalah suatu hitungan pertambahan ya. Kalau misalkan pengen pakai decrement juga bisa ya. Cuman mungkin nilai awalnya lebih besar dibandingkan dengan kondisinya ya. Kalau misalkan kondisinya lebih besar, kemungkinan kalau misalkan nilai awal dan kondisinya itu salah bisa mengakibatkan infinite looping. Ya, infinite looping ini dia akan mengulang terus-menerus tanpa henti dan tidak akan pernah berhenti. Nah, itu biasanya disebut dengan infinite looping atau endless looping ya. Mungkin nanti kita coba. Kemudian di sini ini harusnya judulnya perulangan ya. Nah, perulangan di sini format codingannya adalah dengan nilai awal ya, terus di tengah-tengah ada kondisi dan yang parameter ketiga ada increment atau decrement. Nah, ini maksudnya adalah 3 parameter ini harus diisi ya. Jadi ada nilai awal, kondisi, dan increment. Dan pernyataan yang diulang adalah di dalam kurung kurawal ini. Ya, kita coba untuk di dalam NetBeans ya. Nah, kalian bisa langsung buat project baru. Kemudian di sini kita coba ingin melakukan mengoutputkan sebuah teks berupa misalkan aku anak sehat sebanyak 3 kali ya, maka kita cukup menggunakan for ya, seperti yang tadi dibahas. Terus ada 3 parameter. Parameter pertama adalah nilai awal. Nilai awalnya adalah i dimulai dari 0. Kemudian dia akan mengulang jika i-nya kurang dari 3 ya. Nah, ini yang parameter kedua adalah kondisinya ya. Kemudian untuk parameter ketiga
adalah increment. Increment ini berupa penambahan tiap perulangannya ya. Dia akan mengulang satu kali ya. I++ itu adalah nambah satu tiap perulangan. Kemudian kita akan mengeluarkan atau mengoutputkan berupa teks ya. Aku anak sehat. Nah, berarti teks aku anak sehat ini akan muncul sebanyak 3 kali ya. Kita coba running. Nah, maka di sini keluar 3 kali, sedangkan kita tulis di sini sistem outprintnya hanya 1 ya. Nah, daripada kita menuliskan sistem outprint sebanyak 3 kali, maka kita cukup menggunakan perulangan ini. Ya, kalau misalkan pengen 100 kali atau 10 kali lah ya. 10 kali, maka di sini pun nanti akan ada 10 kali aku anak sehat. Ya, seperti itu untuk perulangan yang pertama ya. Ini pun bisa tidak hanya pada sintaks sistem outprint saja ya. Jadi bisa dilakukan dengan sintaks yang lain. Ya, kemudian kita coba untuk perulangan yang kedua. Perulangan yang kedua adalah perulangan while. Nah, perulangan while ini sebenarnya mirip sama untuk melakukan perulangan ya, cuman di sini dia hanya memiliki kondisi saja ya. Nilai awalnya ditentukan di awal di bagian atas dan increment-decrementnya itu dimasukkan ke dalam. Nah, di sini contoh penulisannya seperti ini. Nilai awal itu kita inisialisasikan, kemudian di bawah di dalamnya harus ada increment ya. Mungkin hanya penempatannya yang berbeda ya, cuman untuk while ini bisa dilakukan untuk hal yang lain juga ya. Jadi seperti misalkan di sini kita coba ya untuk while. Nah, untuk perulangan while misalkan di sini kita jabarkan dulu int i sama dengan 0. Kemudian di sini ada kita outputkan lagi system.out.print masih aku anak sehat dengan kondisinya adalah i kurang dari 3 ya. Maka kita terus di bawahnya di sini ada incrementnya adalah i++. Kita running. Nah, maka di sini pun sama ya, akan ada 3 ya. Cuman perbedaannya di sini ada yang kedua, yaitu perulangan do while ya. Perulangan do while itu akan melakukan perulangan dengan minimal 1 kali ya. Jadi dia akan mengerjakan terlebih dahulu ya pernyataannya dan kemudian akan mengecek kondisi ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, kondisinya dulu baru kemudian pernyataan ya. Di sini dia pernyataan dulu baru kondisi. Nah, ini akan mengakibatkan dia akan melakukan pernyataan dulu minimal 1 kali ya, walaupun kondisinya salah ya. Nah, kita coba misalkan di sini menggunakan do while ya, do. Nah, di sini do dulu, kemudian ya kita pindahkan saja ini. Nah, untuk penulisan do while itu seperti ini ya. Nilai awal, do-nya pernyataan yang diulang dan increment. Terus di sini while kondisinya ada di bagian paling akhir ya. Nah, di sini kondisinya adalah i kurang dari 3. Sini tikoma ya. Nah, ini akan melakukan minimal 1 kali ya. Kalau misalkan kita
jabarkan di sini kalau 3 berarti harusnya ini 3 kali. Sedangkan kalau misalkan di sini 0, ya ini kan harusnya salah ya, berarti dia akan mengeluarkan 1 aku anak sehat ya. Jadi dia kondisinya salah. Jadi saat pertama kali perulangan. Ya. Nah, kalau misalkan 1 akan tetap 1. Ya, jadi dia akan bernilai benar tapi keburu selesai gitu ya. Nah, jadi terus di sini kalau misalkan 2, maka ini akan ada 2 ya, seperti itu. Nah, itu perbedaan dual ini, walaupun kondisinya salah maka dia akan minimal melakukan 1 kali perulangan ya, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, di sini ada perulangan for each. Perulangan for each ini biasanya digunakan untuk menampilkan untuk array ini adalah variabel yang menyimpan banyak data ya, sehingga di sini kita cukup tuliskan int x. Nah, x ini adalah variabel barunya yang akan menyimpan data yang ada dalam array ya. Di sini kita contohkan, kita buat dulu arraynya ya. Untuk materi array khusus mungkin nanti akan di materi video setelah ini ya, setelahnya. Kemudian kita coba array ya, misalkan arraynya adalah angka mungkin ya, angka, terus kita jabarkan 4, 5, 7. Ini data-datanya misalkan ada 5 buah 4, 7, 2, 9, 3. Kalian bisa terserah apa saja. Terus ada for dalam kurung int x titik 2 angka. Nah, di sini kita outputkan sistem out.println. Nah, kita jabarkan langsung si x-nya aja ya. Kita pakai spasi, tambahin spasi supaya ada jeda. Nah, maka di sini keluar 472993 ya, sama seperti yang ada di dalam data yang ada di dalam angka ini. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan untuk mengoutputkan isi dari array tersebut ya. Jadi kalau misalkan isi arraynya ada 5, maka data yang keluar pun akan ada 5. Kalau misalkan kita coba ada 7, maka keluarnya pun 7. Jadi dia otomatis menghitung sebanyak jumlah data yang ada ya. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perulangan. Nah, kemudian di sini saya coba lihat membuat project. Telah membuat project yang mana di sini melakukan perulangan dengan menggunakan while ya. Dan dia akan melakukan perulangan terus-menerus selama kita menjawab ya. Nah, di sini akan keluar apakah Anda ingin keluar. Kalau misalkan tidak, maka dia akan nanya kembali. Selama dia jawabnya tidak, dia tidak akan keluar. Nah, kalau misalkan kita ya kan, nah maka dia akan mengeluarkan perulangan telah dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi dia akan menghitung dia nanyanya berapa kali tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 kali. Jadi seperti itu. Ini untuk perulangan while dengan program yang lain ya, seperti itu. Untuk yang tadi, yang bagian for ya, saya agak sedikit kelupaan. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan i-nya menggunakan decrement ya, berarti di sini kita harus pakai nilai awalnya lebih besar dan i-nya lebih besar dari 0 ya. Dia
dia akan mengulang selama i-nya lebih besar dari 0 dan decrementnya di sini i min min. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi mah i plus plus ya. System.out.println. Nah, ini masih aku anak sehat. Nah, aku anak sehat. Cuman di sini kita coba pakai anak sehat ke tambah ke-nya ya. Ke Nah, di sini di perorangan dimulai dari 5 4 3 2 1. Ya, seperti itu. Nah, kita coba pakai bandingkan dengan yang tadi. Kita ini i-nya 0 dan ini kurang dari 5. Dan ini adalah plus plus. Ya, kita coba lihat perbedaannya. Kita coba pakai system.out.println. Kita pisahkan antara perulangan yang di atas dengan perulangan yang di bawah. Dengan menggunakan sembarangan seperti itu ya, supaya kelihatan. Nah, ini perulangan yang di atas aku anak sehat 5 4 3 2 1 ya. Jadi hitungan i-nya itu iterasinya itu 5 4 3 2 1. Sedangkan kalau yang pakai increment plus plus di sini 0 1 2 3 4. Ya, seperti itu. Jadi ini pakai di increment dan ini decrement. Jadi bedanya seperti itu ya. Jadi yang ini menghitungnya mundur, yang ini hitungnya maju. Ya. Nah, ini kalau bagaimana kalau misalkan infinite looping. Nah, infinite looping yang terjadi itu jika ya ininya suatu kondisi itu tidak ketemu akhirnya. Ini misalkan seperti ini. Ini kondisinya i kurang dari 5. Sedangkan ini decrementnya i min min. Ya, maka ini akan infinite looping. Ya, seperti itu. Jadi ini akan terus menerus tanpa ada ujungnya, karena di sini ibarat startnya itu dimulai dari 0 ya. Kita harus stop dulu. Nah, di sini ibarat startnya dimulai dari 0 dan finishnya itu ada di 5 ya, yaitu di depan. Sedangkan dia majunya mundur. Ya, jadi 0 minus 1 minus 2 minus 3 dan dia akan terus sampai seperti ini. Ya, jadi minus 100.000 nih. Ya, dia akan terus menerus tanpa henti. Ya, ini yang dinamakan dengan infinite looping. Ya, jadi ini mungkin harus dihindari supaya tidak terjadi hang ya. Biasanya akan hang. Nah, mungkin seperti itu untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.